Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anik Nabila dari kelas KR 4303A. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Perbandingan Produk Fashion Dalam dan Luar Negeri. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Belakangan ini, banyak orang yang menggunakan produk luar negeri daripada produk dalam negeri, karena mereka berasumsi dapat meningkatkan kepercayaan diri. Mayoritas anak muda masih menganggap sebelah mata terhadap produk dalam negeri karena dianggap tidak mengikuti tren atau tidak kurang dikenal. Melihat faktanya, banyak sekali produk dalam negeri yang sudah mendunia dan banyak dikenakan oleh para selebriti atau influencer. Yang kedua yaitu batasan masalah. Berdasarkan banyaknya produk di Indonesia yang cenderung memilih produk fashion luar negeri daripada produk fashion dalam negeri, maka dari itu butuhnya batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu pada suatu masalah hanya memfokuskan kepada kalangan anak muda Indonesia. Yang kedua, hanya memfokuskan kepada sikap anak muda yang lebih memilih produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimanakah sikap anak muda terhadap produk dalam negeri. Yang kedua, apa sajakah sebab-sebab anak muda lebih memilih produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Yang ketiga, bagaimanakah caranya untuk meningkatkan rasa cinta terhadap produk lokal. Tujuan dari rumusan masalah tadi yaitu untuk menjelaskan sikap anak muda terhadap produk dalam dan luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memaparkan sebab-sebab anak muda lebih memilih produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Yang ketiga, untuk menjelaskan cara untuk meningkatkan rasa cinta terhadap produk lokal. Yang kelima, metode penyusunan. Metode penyusunan dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yang pertama, studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pemilihan kasus, pengumpulan data, analisis data, perbaikan, penulisan laporan. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Wildasania Amalia akan mempresentasikan bagian kajian pustaka dari artikel yang berjudul Analisis Perbandingan Produk Fashion Dalam dan Luar Negeri. Yang pertama yaitu fashion. Kata fashion sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kata fashion berasal dari bahasa Latin, yaitu factio, yang artinya melakukan atau berbuat. Jadi fashion mengacu pada suatu kegiatan. Kita sering beranggapan bahwa fashion itu ya sesuatu yang dikenakan oleh seorang, padahal fashion adalah sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang. Arti asli fashion pun mengacu pada ide tentang fetis atau objek fetis. Kata ini mengungkapkan bahwa fashion atau pakaian adalah suatu komoditas yang difetiskan, yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat kapitalis. Selanjutnya yaitu sikap konsumen. Konsumen adalah seorang atau suatu organisasi yang menggunakan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ada juga faktor-faktor perilaku konsumen merupakan manifestasi dari perilaku manusia yang komprehensif dan juga kompleks.
Perilaku konsumen ini ditimbulkan karena adanya interaksi individu dengan daerah dengan lingkungan sekitarnya. Menurut para ahli, ada faktor-faktor teori perilaku konsumen, yaitu yang pertama, teori ekonomi mikro. Dalam teori ini menjelaskan bahwa keputusan untuk membeli merupakan hasil dari perhitungan ekonomis rasional yang sadar. Yang kedua itu teori psikologis. Teori psikologis ini mendasarkan pada faktor-faktor psikologis yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan, yang merupakan penerapan dari teori-teori bidang psikologis dalam menganalisis sikap konsumen. Yang ketiga itu teori sosiologis. Teori ini itu menitik beratkan pada hubungan individu dengan yang lainnya, yaitu lebih melihat interaksi antar individu dengan yang lainnya, juga melihat dengan daerah sekitarnya. Yang keempat yaitu teori antropologis. Teori antropologis sama dengan teori sosiologis, hanya saja jika teori sosiologis itu hanya melihat perilaku antar individu, tapi teori antropologi ini melihat perilaku suatu kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu merek. Secara definisi, merek atau brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasinya yang menjadi suatu identitas dari suatu produk. Merek selain dijadikan sebagai identitas suatu produk, juga terkandung image dan asosiasi yang bisa meningkatkan atau juga menurunkan nilai jual suatu produk. Merek atau brand merupakan suatu stimuli yang mendorong konsumen dalam mengambil keputusan pembelian terhadap suatu produk. Adanya stimuli berupa informasi tentang suatu merek akan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk. Persepsi terhadap produk adalah pemilihan, pengorganisasian, dan interpretasi dari stimuli pemesanan dari lingkungan ke dalam suatu gambaran dari individu. Nah, persepsi terhadap suatu produk akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu produk tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori bidang psikologis dalam menganalisis sikap konsumen. Yang ketiga yaitu teori sosiologis. Teori ini itu menitik beratkan pada hubungan individu dengan yang lainnya, yaitu lebih melihat interaksi antar individu dengan yang lainnya, juga melihat dengan daerah sekitarnya. Yang keempat yaitu teori antropologis. Teori antropologis sama dengan teori sosiologis, hanya saja jika teori sosiologis itu hanya melihat perilaku antar individu, tapi teori antropologi ini melihat perilaku suatu kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu merek. Secara definisi, merek atau brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasinya yang menjadi suatu identitas dari suatu produk.
Nah, merek selain dijadikan sebagai identitas suatu produk, juga terkandung image dan asosiasi yang bisa meningkatkan atau juga menurunkan nilai jual suatu produk. Eh, Merek atau brand merupakan suatu stimuli yang mendorong konsumen dalam mengambil keputusan pembelian terhadap suatu produk. Adanya stimuli berupa informasi tentang suatu merek akan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk. Persepsi terhadap produk adalah pemilihan, pengorganisasian, dan interpretasi dari stimuli pemesanan dari lingkungan ke dalam suatu gambaran dari individu. Nah, persepsi terhadap suatu produk akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu produk tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap anak muda terhadap produk luar negeri dan produk dalam negeri. Kita telah melakukan beberapa wawancara kepada mahasiswa Telkom, dan 60% dari semua yang kita wawancara lebih memilih untuk memakai produk luar negeri karena produk dalam negeri memiliki kualitas yang rendah tetapi harga yang tinggi dibandingkan dengan produk luar negeri yang kualitas sudah terjamin bagus dan harga pun sesuai dengan kualitas sebanding gitu. Dan ada lagi kekurangan untuk produk dalam negeri itu sendiri, seperti kurang menariknya kemasan sehingga kurang untuk menarik minat konsumen untuk membelinya, serta kurangnya inovasi dari produk lokal itu sendiri. Contohnya, orang Indonesia lebih menyukai fashion luar negeri. Oleh karena itu, orang Indonesia lebih menyukai produk luar negeri karena menyukai fashion luar negeri juga. Serta ada pun caranya untuk meningkatkan rasa cinta terhadap produk lokal kita sendiri, seperti sering menggunakan produk lokal sendiri dan mengurangi pemakaian produk luar negeri, serta meningkatkan inovasi dan merubah penampilan kemasan menjadi lebih menarik lagi. Itu cara untuk meningkatkan atau cara untuk mencintai produk lokal kita sendiri dan memperbanyak iklan agar orang asing juga ikut mencintai produk lokal kita. Saya Nindita Triputri. Saya akan membahas bab penutup, yaitu bab 4 yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan dari artikel ini adalah anak muda cenderung memilih produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri dalam berpakaian sehari-harinya karena mereka terbuai oleh branding dan harga yang terjangkau. Sikap anak muda yang sedang fase di mana bergejolak kehidupannya, sehingga mereka sangat memperhatikan penampilannya. Maka dari itu, mereka lebih memilih produk luar negeri dalam pemakaian sehari-harinya karena dengan mereka memilih produk luar negeri, mereka akan merasa bangga akan diri mereka sendiri, dan produk luar negeri juga menawarkan harga yang lebih terjangkau dari produk dalam negeri. Dan sikap anak muda yang memiliki finansial yang belum stabil membuat mereka membeli produk luar negeri sehingga agar mereka mendapatkan kebanggaan akan membeli produk luar negeri dengan harga yang lebih terjangkau dan yang mereka sanggup.
Kedua, saran dari artikel ini. Saran dari artikel ini khususnya untuk para pelaku produsen dalam negeri, mereka bisa menambahkan inovasi-inovasinya dalam membuat produk, dalam membranding suatu mereknya, sehingga anak-anak muda lebih teralih pilihannya ke dalam produk dalam negeri. Dan selain meningkatkan inovasi juga lebih ditekankan kembali dalam beriklannya, seperti advertisingnya lebih diperluas lagi, dikreatifkan lagi, sehingga kami anak-anak muda lebih tertarik dalam memilih produk dalam negeri. Selain itu juga dalam inovasi model-modelnya dan harga-harganya yang harga-harganya lebih terjangkau lagi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Semoga artikel ini bisa bermanfaat. Terima kasih.